sekarang kita akan membahas soal tentang figural analogi. Diketahui ada gambar di baris pertama seperti ini, kemudian gambar di baris kedua seperti ini. Kita harus menemukan polanya yang akan kita gunakan untuk menentukan gambar di baris yang ketiga. Sekarang coba kita lihat polanya di gambar baris 1 dan baris kedua. Di gambar baris 1, dari gambar pertama ke gambar yang kedua ternyata ditambahkan tanda silang. Hal ini juga berlaku di baris yang kedua. Bentuk segi 4 ini, bentuk diamond ditambahkan dengan silang akan terbentuk seperti ini. Kemudian ternyata untuk gambar yang ketiga diperoleh dari gambar yang pertama kemudian menambahkan 4 titik. Seperti ini. Dan ini juga berlaku di gambar pada baris kedua. Dari bentuk yang pertama ini, bentuk diamond, ditambahkan dengan 4 titik, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Dan tidak berkaitan dengan gambar yang kedua. Maka dengan menerapkan pola yang sama, dari gambar yang pertama ini, kita harus menambahkan 4 titik. Kita gambar terlebih dahulu bentuknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan 4 titik seperti ini. Di mana titiknya itu ada di kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Untuk pilihan C salah karena letak titiknya tidak sesuai. Harusnya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, bukan di dalamnya. Sekarang kita akan menentukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural ketidaksamaan, di mana ada 5 gambar yang diberikan, dan kita diminta untuk menentukan manakah satu gambar yang berbeda. Di sini, secara umum, kelima gambar memiliki bentuk ini. Bentuk C yang besar, kemudian di yang paling dalam ada bentuk C yang arahnya berlawanan. Kita tandai dengan warna merah seperti ini. Ini bentuk C yang besar, kemudian dalamnya ada yang berlawanan seperti ini. Nah, pembedanya ada di unsur yang di tengah. Kita warnai terlebih dahulu semuanya seperti ini. Nah, seperti ini. Di mana ada satu sisi yang terbuka. Sekarang kita buat kesepakatan. Jika bentuknya seperti ini, terbuka ke atas, di dalamnya ada yang seperti ini, maka sisi yang ini adalah sisi kiri, kemudian sisi yang ini adalah sisi kanan. Seperti itu. Maka untuk yang ini adalah sisi kiri, ini sisi kanan. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Ini sisi kiri, ini kanan. Kita lengkapi semuanya, ini kiri, dan ini kanan. Kemudian untuk pilihan yang E pun juga sama, ini yang di kiri, ini yang di kanan, seperti ini. Nah, kira-kira apakah kalian sudah bisa menemukan perbedaannya? Coba perhatikan dengan seksama. Ternyata untuk gambar yang A, sisi ini ada di sisi kanan, yaitu ada di tanda silang. Sedangkan untuk gambar B, sisi ini ada di kiri, yaitu tanda titik. Demikian pula yang ini, sisi yang ini ada di kiri. Kemudian ini juga ada di kiri. Untuk gambar E, ini juga ada di kiri. Jadi dari huruf C yang ada di tengah ini, selain atas bawah, dia letaknya juga di kiri untuk pilihan B, C, D, dan E. Sedangkan untuk pilihan A, dia ternyata ada di kanan yang bertanda silang. Sehingga dari keempat pilihan yang diberikan, maksudnya dari kelima pilihan yang diberikan, yang berbeda adalah pilihan yang A. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural ketidaksamaan. Yang ditanyakan adalah manakah satu gambar yang bentuknya berbeda. Ada 5 gambar yang diberikan di sini, coba kita perhatikan dengan baik-baik. Ternyata letak perbedaannya adalah di pasangan yang saling berhadapan.
Di sini kita lihat ada bentuk persegi panjang yang pendek ini, di mana persegi panjang ini memisahkan lingkaran dengan bentuk diamond. Kita tandai dengan tanda positif jika pasangan lingkaran adalah diamond. Kemudian kita lihat di gambar yang kedua. Ternyata persegi panjang pendek ini memisahkan lingkaran dengan bentuk persegi. Jadi berbeda dengan yang pertama. Kita tandai dengan tanda negatif. Lalu kita lihat pilihan yang C. Persegi panjang pendek ini memisahkan lingkaran dengan diamond. Jadi positif tandanya. Kemudian untuk yang D, persegi panjang pendek ini memisahkan lingkaran dengan diamond juga. Jadi tandanya positif. Kemudian yang E, persegi panjang pendek ini memisahkan lingkaran dengan diamond. Itu artinya tandanya juga positif. Jadi satu-satunya yang berbeda adalah pilihan yang B, di mana persegi panjang pendek ini memisahkan lingkaran dengan bentuk persegi, bukan diamond seperti 4 gambar yang lain. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural serial atau figural lanjutan. Diketahui 3 gambar pertama seperti ini. Kita akan menentukan seperti apakah gambar yang keempat. Jika dilihat di sini bentuk utamanya sama ya, selalu berbentuk segi 5. Jadi kita gambarkan di sini segi 5. Kemudian kita lihat unsur yang lain. Yang pertama kita lihat adalah bentuk diamond di tengah ini. Awalnya putih, kemudian berubah menjadi hitam, lalu menjadi putih lagi. Artinya selang-seling. Maka selanjutnya akan berwarna hitam. Kita gambarkan di sini diamondnya warna hitam. Kemudian kita lihat unsur yang lain, yaitu unsur garis. Di gambar yang pertama ada 1. Di gambar yang kedua ternyata bertambah 1. Dan penambahannya ada di kanannya atau searah jarum jam. Tambah 1. Di gambar yang ketiga ditambahkan di sini. Jadi ada 3. Maka selanjutnya 3 garis sebelumnya tetap, yaitu di sini. Kemudian ditambahkan dengan 1 garis lagi. Jadi harusnya ada 4 garis di arah setelah ini. Maka ada di sini. Jawaban yang benar adalah pilihan yang Do. Di mana kata kuncinya untuk diamondnya harus warna hitam dan garisnya harus ada 4. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, di mana jenis pertanyaannya adalah tentang figural serial atau figural lanjutan. Ada 4 gambar pertama seperti ini, kita akan menentukan seperti apakah gambar selanjutnya. Unsur pertama yang dapat kita lihat adalah bentuk siku yang ada di tengah, yaitu ini. Awalnya menghadap ke kanan bawah, kemudian pindah menghadap ke kiri bawah, lalu pindah ke kiri atas, kemudian ke kanan atas. Itu artinya dia diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Maka di gambar selanjutnya seharusnya dia akan menghadap ke kanan bawah, karena sebelumnya menghadap kanan atas. Lalu selanjutnya, sebelumnya dari sini maka pilihan A, B, C pasti salah ya. Tersisa D atau E. Sekarang kita lihat unsur yang selanjutnya, yaitu bentuk yang bergerigi. Bentuk ini. Kita misalkan yang paling depan ini adalah kepalanya, kemudian ini ekornya. Ternyata di gambar yang kedua, ekornya ini menghilang. Jadi berubah menjadi ini. Dan kepalanya bertambah 1, ada di sini. Menjadi posisinya di sini. Sehingga dia bergerak berlawanan arah jarum jam 1 langkah, di mana ekornya menghilang, kemudian tambah kepala di sini. Maka dengan menerapkan pola yang sama, maka dari gambar yang kedua ini akan menghilang, ekornya pindah ke sini, kemudian ini bertambah 1 ke sini, yaitu ini. Begitu seterusnya, maka dari gambar yang keempat, ini akan menghilang. Tersisa bentuk ini. Kita gambarkan seperti ini. Kemudian kepalanya bertambah di sini. Ini tambah, ini hilang. Yaitu bentuknya kurang lebih seperti ini. Maka jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang E. Berikutnya diketahui ada 8 orang yang duduk mengitari sebuah meja dan ada 4 kursi yang saling berhadapan. Seperti ini.
jika digambarkan. Kemudian kita akan menentukan letak duduk ke-8 orang tersebut. Untuk informasi yang pertama, diketahui bahwa E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Kita misalkan saja E di sini, G di sini. Untuk posisi awal. Kemudian diketahui C duduk berseberangan dengan A dan F. Jadi C nanti akan berbeda posisi dengan A dan F di sisi yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. Jadi D ada di sini. Kemudian H akan duduk tepat di sebelah B. Jadi H dan B nanti satu sisi dan bersebelahan. Kemudian pada soal disebutkan bahwa jika G dan H tepat berhadapan, artinya H ada di sini berhadapan dengan G. Kemudian seperti informasi yang sebelumnya, yaitu H bersebelahan dengan B. Jadi B ada di sini. Kemudian karena C berseberangan dengan A dan F, maka C pasti ada di sini. Dan AF ada di seberangnya. Seperti ini. Jadi kemungkinan duduk mereka adalah seperti gambar ini. Pertanyaannya adalah yang duduk di sebelah D. Jawabannya adalah si C. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa ada 8 orang pengurus yang akan dibagi ke dalam 2 divisi dengan ketentuan seperti ini. Kita akan memeriksa kelima pilihan yang diberikan manakah yang memenuhi semua kondisi tersebut. Untuk opsi yang A, ini salah karena Sisi dan Tia satu divisi. Padahal kondisi nomor 3 menyebutkan apabila dalam satu divisi terdapat Tia, maka Sisi harus di divisi yang lain. Kemudian opsi yang B juga salah karena Pipi dan Kia satu divisi. Padahal fakta nomor 2 menyebutkan Pipi dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda, sehingga tidak boleh satu divisi. Untuk pilihan yang C, ini juga salah karena Pipi dan Rumi itu satu divisi. Hal ini bertentangan dengan kondisi nomor 5, yaitu Pipi dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Kemudian untuk opsi yang D, ini juga salah karena di sini Umi tidak bersama Tia. Padahal fakta atau kondisi nomor 4 menyebutkan Umi dan Tia harus bergabung dalam satu tim. Jadi yang ke D ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E, yang tidak melanggar semua kondisi yang diberikan. Berikutnya diketahui dari gambar pertama seperti ini, berubah menjadi gambar yang kedua seperti ini. Di mana di gambar pertama itu ada 4 unsur, yaitu ini, dan segitiga. Ternyata di gambar kedua, dia menjadi 5 unsur, yaitu ini, segitiga, dan ada tambahan satu lagi. Kita lihat bagaimana dari gambar yang pertama ini berubah menjadi gambar yang kedua. Ternyata setiap unsur di gambar yang pertama ini diputar berlawanan arah jarum jam, itu sebesar 45 derajat. Awalnya, persegi panjang ini ada di atau menghadap kiri atas. Ketika diputar 45 derajat berlawanan jarum jam, maka dia akan menjadi datar seperti ini. Demikian pula bentuk segitiga ini, awalnya di kiri bawah, diputar 45 derajat menjadi di bawah tengah seperti ini. Seperti unsur yang lain, ini dan ini juga berlaku demikian. Kemudian ditambahkan ada unsur lagi yang baru ini. Kemudian untuk yang ditanyakan di sini, jadi ada gambar seperti ini juga terdiri dari 4 unsur. Seharusnya di gambar berikutnya menjadi 5 unsur, sehingga pilihan yang D ini jelas salah. Kemudian jika unsur di gambar ini diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 45 derajat, maka perubahannya adalah seperti ini. Huruf A yang awalnya di kiri atas, maka akan berubah menjadi di kiri tengah, seperti ini. Kemudian bentuk segitiga ini awalnya di kanan atas berubah menjadi di atas tengah, seperti ini. Kemudian lingkaran ini berubah menjadi ke pojok sini. Ada di sini, huruf A ini menjadi miring seperti ini. Sehingga hasilnya harusnya seperti ini. Jawaban yang tepat. Kemudian ada ditambahkan 1 unsur lagi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang A.
Keempat unsur ini bentuknya sama, kemudian ada tambahan unsur lagi yaitu segitiga. Untuk gambar berikutnya diketahui ada gambar seperti ini yang berubah menjadi gambar seperti ini. Kita bisa kelompokkan unsur di dalam persegi ini. Ini adalah dua unsur yang berdekatan menjadi ini. Ternyata tidak berubah. Kemudian yang berikutnya adalah unsur yang terdiri dari tiga yang berdekatan, yaitu ini. Ternyata berubah menjadi ini. Di mana perubahannya terjadi adalah lingkaran dan persegi bertukar posisi. Kemudian unsur yang di tengah awalnya hitam berubah menjadi putih, artinya berubah warna. Jadi unsur di lingkaran biru tidak berubah, sedangkan unsur di lingkaran merah ada perubahan. Kemudian kita lihat di gambar ini, tiga unsur yang berdekatan adalah ini. Kemudian dua unsur yang berdekatan adalah ini. Sehingga untuk gambar selanjutnya seharusnya seperti pola yang sebelumnya, yaitu di dalam lingkaran biru unsurnya tidak berubah. Jadi pilihan B, C, dan D jelas salah. Opsinya antara A atau E saja. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan di unsur yang berwarna merah ini. Dari sebelumnya, dua unsur yang di tepi bertukar posisi. Jadi ini bintang dan lingkaran harusnya bertukar posisi. Bintang yang menjadi di depan, lingkaran di belakang, tapi tidak ada perubahan warna. Jadi bintang tetap hitam, lingkaran tetap putih. Jadi pilihan yang E ini salah, karena bintangnya berubah warna. Kemudian unsur yang di tengah berubah warna, dari hitam menjadi putih. Sehingga ini dari putih seharusnya menjadi hitam. Jadi benar, kondisi tadi terpenuhi untuk gambar opsi yang A. Untuk soal selanjutnya, kita amati pergerakan masing-masing unsur. Kita abaikan dulu tanda panah ini, jadi kita lihat unsur ini saja. Dimana dari gambar pertama ke gambar yang kedua, ternyata unsur tersebut diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian dari gambar kedua ke gambar ketiga, ternyata posisinya tetap seperti ini. Jadi seharusnya berikutnya adalah diputar 90 derajat lagi. Jadi menghadap ke bawah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Menghadap ke bawah. Lalu berikutnya adalah tetap lagi. Dan ternyata benar, awalnya ke bawah tetap ke bawah. Jadi opsi A, B, dan C ini salah. Kemudian kita lihat lagi unsur berikutnya adalah diamond ini awalnya berwarna putih, kemudian tetap putih, lalu menjadi hitam. Jadi seharusnya di sini diamond tersebut berwarna hitam. Ternyata D dan E memenuhi kondisi tersebut. Sekarang yang perlu kita lihat lagi adalah tanda panah. Awalnya seperti ini menghadap ke atas, lalu ternyata tidak banyak berubah, hanya bergeser. Kemudian dari menghadap ke atas ternyata menghadap ke kiri, artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Awalnya ke atas menjadi ke kiri, sedangkan ini menjadi ke kanan. Seharusnya diputar juga. Ini adalah hasil perputaran 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi seharusnya di sini tanda panahnya adalah menghadap ke bawah seperti ini. Di mana menghadap ke bawah jika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghadap ke kanan seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang E.